Sebelum kita masuk ke tipsnya, mungkin kamu bertanya, kenapa sih kita harus membeli mobil bekas di showroom? Well, membeli mobil bekas di showroom memiliki beberapa keuntungan dibandingkan ketika kita membeli mobil bekas dari penjual individu. Showroom biasanya menawarkan lebih banyak pilihan, memberikan fasilitas tambahan seperti garansi, dan seringkali mobilnya sudah dicek terlebih dahulu kondisinya. Tetapi tetap saja, kamu tetap harus waspada agar tidak kena tipu ya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas tips-tipsnya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengecek harga pasar mobil bekas. Ini adalah langkah pertama yang wajib, di mana kamu harus melakukan riset harga pasar. Jadi jangan malas untuk mencari terkait informasi harga mobil bekas incaran kamu di berbagai media, baik online maupun offline. Contohnya saja jika kamu sedang mengincar Toyota Avanza tahun 2019. Untuk lebih simpel, kamu bisa mengeceknya melalui platform online, terutama di situs jual beli mobil atau forum otomotif. Dengan begitu, kamu akan tahu kisaran harga yang wajar, sehingga bisa menghindari overprice. Harga pasar ini juga bisa menjadi indikator dari kondisi mobil. Jika harganya terlalu murah, sahabat otomotif jangan langsung tergoda ya. Hal ini karena bisa saja itu menjadi ciri bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada mobil tersebut. Jadi pastikan harganya memang sesuai dengan spesifikasinya, serta kondisi mobil. Ada beberapa hal yang bisa sahabat otomotif lakukan untuk mengecek harga pasar. Pertama, menggunakan platform jual beli mobil seperti OLX, Mobil123, ataupun Carmudi. Teman-teman juga bisa membandingkan harga antara satu showroom itu dengan yang lainnya. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan spesifikasi mobil, mulai dari tahun pembuatan, tipe, transmisi, serta kilometer yang sudah ditempuh kendaraan tersebut. Dengan mengetahui harga pasar, teman-teman juga akan lebih percaya diri saat melakukan negosiasi dengan pihak showroom. Kemudian tips berikutnya, pilihlah showroom yang terpercaya. Membeli mobil bekas itu seperti mencari pasangan hidup loh. Harus mencari yang bisa dipercaya. Jangan asal pilih showroom hanya karena lokasinya dekat atau mungkin tampilannya yang mewah. Ingat teman-teman, reputasi showroom adalah hal yang paling utama. Berikut beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan saat memilih showroom. Pertama, cari tahu review atau testimoni dari para pelanggan sebelumnya. Hal ini bisa teman-teman cari tahu melalui Google Review ataupun media sosial dari showroom tersebut. Selain itu, teman-teman juga bisa menanyakan melalui teman atau keluarga yang sebelumnya telah membeli mobil bekas. Showroom terpercaya biasanya juga memberikan garansi atau jaminan pada kualitas mobil yang mereka jual. Ini tentu sangat penting untuk memberikan rasa aman setelah sahabat otomotif membeli mobil di showroom tersebut. Tips yang ketiga, kunjungi showroom yang besar. Showroom yang besar biasanya memiliki banyak pilihan mobil. Jadi jika sahabat otomotif tidak cocok dengan satu unit mobil, kamu masih punya alternatif lain tanpa perlu harus pindah tempat. Selain itu, showroom besar cenderung lebih profesional dan mereka memiliki standar kualitas yang lebih baik tentunya. Ada beberapa keuntungan yang bisa sahabat otomotif dapatkan ketika membeli di showroom besar. Pertama, banyak pilihan unit mobil dengan berbagai merek dan model. Kemudian, teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan mobil dengan kondisi yang lebih baik. Showroom besar biasanya juga menyediakan layanan tambahan, seperti layanan pembiayaan maupun tukar tambah. Kemudian, tips yang berikutnya adalah jangan tergoda harga yang murah. Siapa sih yang tidak suka diskon? Pasti sahabat otomotif juga menyukainya. Namun, teman-teman harus hati-hati. Harga murah belum tentu menguntungkan loh. Jika harga mobil tersebut jauh dari pasaran, ada baiknya sahabat otomotif curiga. Karena bisa jadi mobil tersebut memiliki kerusakan yang serius. Atau mungkin dokumennya yang bermasalah. Nah, untuk teman-teman mengetahui harga mobil yang sangat murah, teman-teman bisa membandingkannya dengan harga yang ada di pasaran. Teman-teman juga bisa memeriksa kondisi mobil secara detail, terutama pada bagian mesin dan rangkanya. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya terkait alasan kenapa mobil tersebut dijual dengan harga sangat murah. Tips yang kelima, periksalah kondisi mobil dengan detail. Sebelum membeli, pastikan sahabat otomotif memeriksa mobil dengan menyeluruh. Jangan hanya tergoda dengan tampilan luarnya yang mengkilap, tapi sahabat harus mengecek juga bagian-bagian lainnya. Nah, adapun bagian-bagian yang harus teman-teman periksa. Yang pertama adalah bagian eksterior. Silahkan cek bodi mobil. Apakah ada bekas goresan, penyok, atau bahkan mungkin bekas kecelakaan. Kemudian teman-teman juga memeriksa bagian interior. Teman-teman pastikan kondisi joknya dalam keadaan baik. Dashboard dan fitur-fitur lain seperti AC,
audio dan juga lampunya berjalan seperti seharusnya. Setelah itu periksa juga mesinnya. Pastikan saat dihidupkan, mesin mobil tersebut tidak mengeluarkan suara aneh, seperti suara menggelitik maupun lainnya. Jika sahabat otomotif masih awam, sebaiknya membawa mekanik. Atau jika teman-teman memiliki saudara, teman, maupun keluarga yang mengetahui tentang mobil, terutama bagian mesinnya, teman-teman bisa mengajak serta mereka. Kemudian periksa juga kaki-kaki mobil. Teman-teman bisa memeriksa bagian suspensi, kondisi ban, dan juga remnya, sehingga bisa memastikan bahwa semuanya dalam kondisi yang prima. Dalam melakukan pemeriksaan, sangat disarankan teman-teman melakukannya di tempat yang terang, sehingga terlihat jelas dan sangat detail. Tips yang keenam yang tidak kalah penting adalah teman-teman melakukan test drive. Test drive adalah langkah wajib sebelum teman-teman membeli mobil bekas. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk merasakan langsung performa dari mobil tersebut. Jadi, jangan pernah ragu untuk meminta test drive kepada pihak showroom. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan saat melakukan test drive tersebut. Pertama, coba dengarkan apakah ada suara mesin yang tidak biasa. Kemudian bagaimana respon saat mobil direm maupun dipercepat. Kemudian, apakah setir terasa stabil atau tidak. Nah, dalam melakukan test drive ini, sebaiknya teman-teman melakukannya di tempat atau jalan yang halus atau rata saja. Lakukan di berbagai medan seperti turunan, tanjakan, bergelombang, bahkan jalan berbatu, sehingga semua fungsi kendaraan dan kenyamanannya bisa benar-benar teman-teman cek secara langsung melalui pengalaman nyata. Tips yang ketujuh, yaitu periksalah dokumen kendaraan. Dokumen kendaraan sangatlah penting, jadi pastikan teman-teman tidak lupa untuk mengeceknya. Ini merupakan salah satu upaya agar teman-teman tidak terkena tipu. Adapun beberapa dokumen penting yang harus diperiksa yaitu meliputi STNK. Cocokkan STNK tersebut dengan plat nomor kendaraan, nomor rangka, dan nomor mesin, serta teman-teman pastikan bahwa pajak dari kendaraan tersebut masih hidup. Kemudian cek juga BPKB-nya, pastikan BPKB tersebut memiliki nama pemilik yang sama dengan STNK yang teman-teman periksa tadi. Kemudian sebaiknya teman-teman juga memeriksa faktur pembelian. Melalui faktur ini teman-teman bisa mengetahui riwayat dari kepemilikan kendaraan tersebut. Diingatkan sekali lagi, agar teman-teman mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di dokumen tersebut dengan cermat dan teliti. Tips yang ke-8, gunakan jasa inspektor profesional. Jika teman-teman merasa kurang paham terkait mobil, tidak ada salahnya menggunakan jasa inspektor profesional. Mereka bisa membantu kamu memeriksa kondisi mobil secara detail, mulai dari mesin, interior, eksterior, hingga kelengkapan dokumennya. Jika memungkinkan, teman-teman juga bisa menjelaskan kepada pihak penjual bahwa teman-teman membawa seorang inspektor, sehingga transaksi bisa berjalan dengan nyaman tanpa ada kecurigaan. Tips yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu janganlah terburu-buru saat membeli mobil bekas. Ambillah waktu untuk mempertimbangkan semua aspek yang penting, mulai dari kondisi mobil, harga, hingga reputasi showroom. Ingat teman-teman, keputusan yang terburu-buru bisa berakhir pada penyesalan. Nah, beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan dalam upaya ini adalah yang pertama, buatlah daftar kebutuhan dan keinginan sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli mobil. Kemudian, bandingkan beberapa pilihan mobil sebelum teman-teman memutuskan untuk membelinya. Jika teman-teman belum begitu yakin untuk membeli sebuah mobil, jangan ragu untuk menundanya terlebih dahulu. Itu dia sahabat otomotif, tips membeli mobil bekas di showroom agar tidak rugi. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, sahabat bisa mendapatkan mobil impian dengan harga yang sesuai dan kondisi yang memuaskan. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam mengambil setiap keputusan. Semoga tips ini membantu ya. Jika ada pertanyaan atau pengalaman menarik seputar membeli mobil bekas, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini, di mana selain kami semangat berkarya, sahabat otomotif juga tidak akan ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. So, sampai jumpa di video berikutnya ya. Stay safe dan happy hunting, sahabat otomotif. Sampai jumpa.